Salam damai. Salam damai. Salam damai. Ya, selamat datang di episode yang ke-44 di Cedek Geni tentunya. Sebelumnya tadi sudah mendengarkan ya, ada teriakan-teriakan di belakang atau di depan ya tadi ya. Mereka ini adalah para tifosi. Banyak yang menyebutkan seperti itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa inilah yang menjadi pemain ke-12 dari sebuah pertandingan olahraga. Siapa mereka dan apa yang ingin disuarakan pada episode kali ini, kita akan kupas tuntas semuanya di Cedek Geni. Ya, tentu saja sebelum kita memasuki pada kupas tuntas dan kita berbincang dengan rekan-rekan ini, wah, Bolo Kurowo. Ya, nanti saya perkenalkan siapa dengan Bung siapa kita akan berbicara. Tentunya sangat asik dan sangat akan membuat sebuah gema yang akan menggaung sampai kemana-mana itu tentunya. Betul, seperti itu. Tapi kita dengarkan dahulu lagu yang akan dibawakan oleh Cak Siru yang ada di depan saya. Silakan Cak Siru. Oke. Lagu ini judulnya apa, Kak? Hanya untukmu. Anta punya persatu. Anta bersatu. Untuk bersatu. Kebetulan langsung dinyanyikan sama yang menciptakannya. Yang menciptakan lagu. Kak Anjus. Dijambut. Salam bersatu. Salam damai. Anjus nyanyi. Kami selalu di dekatmu. Kami kan selalu ada di sampingmu. Berjalan dengan bangga, tak pernah kami lelah untukmu. Janganlah kau ragu, jangan tanya kesetiaan, karena kamu adalah kebanggaan. Janganlah kau menyerah, kami kan selalu ada untukmu. Majulah bersatu. Jangan ada kata menyerah. Berlarilah engkau dengan gagah. Hadapilah semua lawanmu. Ronggomania selalu bersamamu. Jangan ada kata menyerah. Berlarilah engkau dengan gagah. Hadapilah semua lawanmu. Ronggomania selalu bersamamu. Ronggomania selalu bersamamu. Ya, rombongannya selalu bersamamu. Oke, itu lagunya. Ini tadi, iya, lebih enak, lebih bisa ini. Ini tadi lagu Mars ya. Bentar Pak, masih terharu. Iya, saya juga ini ngerasanya juga seperti itu. Lagunya menyentuh, beneran menyentuh ya. Ada tisu ada.
Iya. Ini benar-benar dari dalam hati dan ini menetes air mata ya. Karena ronggomannya ini selalu totalitas untuk Persatu. Jadi saya minta untuk Persatu ini harus punya histori, Pak. Mulai dari awal sampai perjalanan sampai sekarang ini semoga selalu tetap semangat untuk Persatu juga. Khususnya dari Rongomania jangan putus asa, tetap selalu mendukung Persatu Tuban. Baik. Iya. Oh, kurang ya? Iya, masih Bang. Baik. Jangan mempertanyakan kalau itu sudah jadi kebanggaan ya. Iya. Gitu. Apapun itu Persatu Tuban adalah tim kebanggaan warga masyarakat Tuban. Dari Bapak. Jadi kita untuk Rongomania selalu totalitas untuk Persatu Tuban. Siap. Dan saya mohon dukungannya baik dari Cedik Geni, terima kasih sebelumnya. Oh, ini padahal acara belum dimulai nih. Iya. Nanti sebelum kita keep dulu Mas itu Oh, apa yang siap, ini siap. keep aja dulu. Nanti kita akan jadikan bahan perbincangan untuk rekan-rekan Dimas Diajeng dan Netralis yang pecinta Persatu dan pecinta bola tentunya. Ya, seperti itu. Mencintai Tuban itu dengan banyak cara. Ada yang mencintai apa namanya tanahnya dengan berusaha kemarin dengan ekonominya dan lain sebagainya. Tapi ada yang mencintai melalui klub. Betul. Ya, melalui klubnya. Nah inilah teman-teman Rongomania ada di Cedik Geni saat ini. Seperti itu. Nah di sini kita sudah ada Bung Iwan dan Bung Anto. Nah, yang akan berbincang-bincang menemani kita semuanya selama 30 menit ke depan. Namun sebelumnya ada satu sesi yang harus dilewati. Dilewati. Betul ya, sekali. Ini Diajeng Rina ini yang akan memantik api ini ya. Betul. Nah, sebelumnya saya sapa dulu untuk narasumbernya di episode yang ke-44 ini. Selamat datang Bung Iwan dan Bung Anto. Selamat datang di Cedik Geni. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Baik. Tapi agak demam. Baik, tapi agak demam ini gimana ini? Tapi tadi udah sembuh kok. Tadi serius. Tadi sudah sembuh. Ada nyanyian tadi sembuh. Masuk Cedik Geni langsung buru-buru. Agak masuk angin ini. Oh, Oke. waktu nih memang anginnya. Bung Iwan dan Bung Anto. Ya. Nah, kira-kira yang mau menjawab yang mana nih? Pantik apinya siapa ini? Pantik apinya? Untuk masalah Pantik untuk yang api? pertama untuk masalah sejarah-sejarah dari Rongomania sendiri mungkin Bung Iwan Nanti yang Bung Iwan. lebih. Oke. Selesai pantik api langsung saya menuju ke Bung Iwan ya. Oke, pantik api berarti ke Bung Anto aja. Oke. Pantik api ke Bung Anto ya. Ya, apa isi pantik api itu? Oke. Nah, ada sesi namanya pantik api. Jadi ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber dan tanpa berpikir. Bagi manusia orangnya berpikir. Langsung satu Ya, pokoknya begitu pentingnya langsung jawab. Bagaimana Bung Anto? Sudah siap? Insya Allah siap. Siap. Oke. Yang pertama, sorak atau teriak? Sorak. Berkelompok atau berkerumun? Berkelompok. Kompak atau loyal? Loyal. Klub atau wasit? Klub. Tandang atau tandang? Tandang. Tribun atau lapangan? Tribun. Juara atau kompetisi? Kompetisi. Pemain lokal atau pemain asing? Pemain lokal. Pelatih atau pemain? Pemain. Nah, yang terakhir nih Bung Anto, dijawab secara cepat ya Bung. Gawang atau lawan? Gawang. Gawang. Jadi berarti dia lebih berorientasi kepada Klubnya sebenarnya. gol ya. Klubnya. Gawang. Harus memperhatikan gawang gitu ya. Betul Lihat ya. sekali. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ya, kita untuk pertanyaan tentang historinya, sejarahnya, Bung kita ke Iwan. Bung Iwan ya. Kapan sih sebenarnya ini apa namanya Rongomania itu ada? Rongomania kita itu Kurang lebih agak lebih dekat lagi. Rongomania kita tuh awalnya itu apa ya, nggak terbentuk secara pasti. Oh. Kita ketemu teman-teman semua itu waktu kompetisi divisi 1 2013 kalau nggak salah itu kita dapat kabar main itu hanya mengandalkan apa ya, kayak corongnya medianya Persatu melalui fanpage waktu itu. Terus kita ketemu awet di Ngawi, oh ternyata ini sama-sama Tuban semua. Akhirnya kita minta kontak-kontaknya itu. Terus akhirnya
kita sering ketemu, sering kopdar. Akhirnya kompetisi 2014. Masih di divisi 1 itu ya? Masih divisi 1 waktu itu. Kita sering kopdar, terus ada pertandingan kita nonton bersama. Awalnya kita berangkat bareng-bareng. Akhirnya kita sepakat, ayo kita bentuk wadah untuk organisasi ini. Tanggal berapa itu? Kalau tanggalnya itu Ulang tahunnya kapan sih? 19 Juli kalau nggak salah. 19 Juli. Kok kayak lagu nih Wan Fals? 19 Juli ya? Iya. 19 Juli 2014? 2014. Berarti sudah berumur 7 tahunan ya Pak ya? 7 tahun ya. Waktu itu kan apa ya, cara mana kita kompetisi di divisi 1. Divisi 1 itu kita sudah sampai tahap 6 besar kita itu. Yang lolos 4 tim. Tapi ternyata di 6 besar itu kita kalah. Akhirnya kita playoff ke Lamongan. Kita playoff ke Lamongan, terus dukungan supporter itu semakin besar. Itu nggak terorganisasi waktu itu. Belum terorganisasi. Dukungan semakin besar, akhirnya kita sering ketemu ini, teman-teman semua. Akhirnya kita buat gerakan, kita buat wadah Republik Ronggomannya itu. Sampai akhirnya prestasi yang membanggakan kita semua itu kita juara Liga Nusantara 2014 itu. Kenapa ambilnya Ronggomania? Namanya kok Ronggomania? Kalau Ronggomania itu sebenarnya dulu sudah ada teman-teman mungkin dari teman Batu Retno kalau nggak salah. Oh itu, jadi sudah ada itu komunitas sudah besar. Cuman kalian itu ya? Kayak enggak apa ya? Terorganisir tadi. Ya? Terorganisasi. Okay. Sampai hari ini berapa ininya anggotanya? Kalau anggota kita itu nggak terhitung sebenarnya. Soalnya kan kompetisi selesai kompetisi sudah jarang kopdar atau apa. Tapi kalau sudah mendekati kompetisi itu gelora semangatnya itu wow, muncul sendiri semua itu. Ya, saya pernah melihat itu ada rekan-rekan itu di luar Tuban, bahkan ada yang di entah dia ada di Kalimantan atau di Malaysia. Itu kalau sudah ya itu Ronggomania. Itu animonya. Animonya kan? Ya. Masyarakatnya tinggi memang ya untuk itu kalau berhubungan bagaimana itu? Ya kita itu berhubungan dengan gitu, ya, grup WhatsApp. Kita komunikasi sama mereka itu. Cuman kalau ada pertandingan, kita berangkat. Kita kopdar dulu. Biasanya itu kita rencana berangkat naik apa. Terus ini kan pasti kalau sudah menjadi sebuah organ dan sudah tertata, ada visi misinya. Pengennya seperti apa sih? Kalau visi misi, pengennya kita itu apa ya, selalu bersinergi dengan manajemen. Kalau ada keliru, kita kritik. Tapi kritikan kita itu yang membangun manajemen, bukan menjatuhkan manajemen. Cuman manajemen juga harus proaktif dengan supporter. Selalu mendengarkan kritikan dari supporter. Bukan kritikan, kalau dikritik baper. Seperti itulah. Manajemen baper ini gimana ini? Saya tahu manajemen baper ini. Serius. Iya itu. Jenengan ketika berkomunikasi dengan manajemen katakanlah itu apa saja sudah dilakukan, seperti apa saja dengan manajemen sampai saat ini? Kalau saya sendiri itu komunikasi dengan manajemen itu cukup baik. Hubungan cukup baik. Sekarang kan manajemen kan ganti baru. Oke, kapan itu? Ganti baru direksi manajemen. Berarti personelnya baru. Kompetisi tahun ini kayaknya. Oke, tahun ini ya. Saya rasa manajemen saat ini itu kurang proaktif dengan supporter. Kenapa ini? Boleh lebih didetailkan? Kurang proaktifnya tuh kurang komunikasi. Kurang komunikasi dengan supporter. Komunikasi yang apa yang diharapkan, atau turun, atau kita lebih diskusi, atau seperti apa yang diinginkan itu? Kalau namanya supporter mas ya, supporter pasti rela berkorban waktu, pikiran, tenaga, semuanya materi. Paling utama itu materi. Kita siap dukung total tim ini. Cuman kita juga berharap kejelasan tim ini, apalagi kita mau kompetisi Liga 3 yang akan datang ini. Tentunya kita juga pengen tahu persiapan tim ini kayak gimana, untuk kompetisi ini gimana. Nah ini yang kurang apa ya, kurang ada keterbukaan, ada keterbukaan tentang itu. Sedangkan kalau kita perbandingan saja, kemarin tim Bumi Bali FC sudah tekan kontrak pemain, sedangkan kita belum. Kita ingin tahu apa yang terjadi di manajemen itu kayak gimana. Kita ingin keterbukaan manajemen. Manajemen juga
jangan sampai anti kritik supporter. Itu tadi ada salah satu yang ingin saya tanyakan. Mungkin Bung Anto ada yang ingin ditambahkan terkait dengan visi misinya ini tadi ya dari Ronggo Mania seperti apa? Dan juga komunikasinya dengan manajemen seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bu Deni dan juga Mbak Rina. Iya. Tentunya khususnya untuk dari Cedik Geni yang sudah memberikan kesempatan kami perwakilan dari Ronggo Mania tentunya, dan juga tentunya ini salah satu aspirasi yang bisa kita sampaikan tentunya. Yang suatu saat nanti mungkin bisa didengarkan dari pihak manajemen dari Persatu Tuban itu sendiri. Semuanya dari sejarah yang dikupas tuntas oleh Mas Iwan sendiri, ini salah satu senior saya, Bro. Senior. Kelihatannya masih muda kan? Iya, masih muda. Tapi dia lebih duluan mengenal. Oke. Dia yang lebih soal mengenai di lapangan dan koordinir jadi koorlapnya jadi. Nah, ini Mas Iwan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Iwan. Dan tentunya ini kalau ada pertanyaan soal tambahan ini, kami dari Ronggo Mania sepakat untuk satu suara mendukung penuh Persatu Tuban. Persatu Tuban. Ya, ini sudah sepakat untuk mendukung Persatu Tuban karena kan di divisi Liga 3 ada 2 klub dari itu tadi makanya ada yang disebut tadi ya yang sudah melakukan pemain dan lain sebagainya tadi. Nah, ini kan dan ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan dari kami Ronggo Mania, tentunya saya mewakili aspirasi dari mereka. Ini untuk target dari manajemen sendiri itu apa sih? Kan seperti itu. Yang tadinya sudah naik ke Liga 2, ke kasta Liga 2, akhirnya juga jatuh lagi ke Liga 3. Ini sebenarnya sangat kecewa dari kami selaku perwakilan dari Ronggo Mania. Ini ya bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban tentunya sangat kecewa sekali. Tapi apapun itu, saya mendengar atau membaca itu juga iki apa sih sebenarnya apa sih gitu loh. Nah, kan kok gitu. Kelihatannya itu gak mencair-cair begitu loh. Kenapa gitu? Padat terus kayak es batu ya. Dingin. Ini sebenarnya ada terpecah-pecah kadang itu nggak tahu seperti apa iki wae gak rampung-rampung gitu loh. Nah, ini sebenarnya juga memang tugas kami sebagai supporter memang mendukung dari tim Persatu itu sendiri untuk ya minimal lebih semangat untuk para pemain dan juga untuk meningkatkan totalitas sendiri dari pemain untuk perjuangan dari Kota Tuban itu sendiri untuk mengharapkan nama Kota Tuban. Dan ini kalau bisa saya minta juga, saya mohon untuk dari manajemen, ayolah kita bersinergi bersama. Kita sebagai supporter mendukung Anda, tentunya dari pihak manajemen juga bekerja sebagai manajemen. Apa tugas manajemen itu hanya tahu Pak manajemen sendiri kan? Jadi kalau bisa itu kita saling bersinergi. Untuk masalah komunikasi kita masih kurang. Sebenarnya ini yang terjadi sekarang, Pak. Jadi kita mengawali mulai dari Cedik ini semoga menjadi jembatan untuk kita bisa langsung nanti komunikasi sama pihak manajemen. Dan kita bisa saling sharing ya. Kita panggil nih ya manajemennya Persatu. Ini ditunggu ini. Ditunggu banget. Soalnya komunikasinya gimana nih? Ini karena ini sudah mau kompetisi juga ini ya kan? Ya sekalian lah ini memperkenalkan promosi atau biar nanti Persatu seperti apa ke depan kan begitu. Dan ini kalau boleh nanti kita bisa saling gimana ya? Ngopi bareng atau bagaimana sama manajemen nanti jalan keluarnya pasti ada. Mantap sekali. Saya itu kemarin itu baca tentang kasus yang ada di Eropa ya istilahnya. Saya senang baca-baca kayak gitu tentang ESL gitu ya kan, yang mana awalnya itu banyak klub-klub yang bergabung pada sebuah program baru begitu ya, liga ala baru begitu, tapi karena di demo sama supporternya, entah itu dari Inggris itu Manchester juga demo, terus kemudian dari Chelsea juga demo begitu kan, akhirnya klub-klub itu pada turun. Artinya bahwa mereka ini benar-benar memperhatikan suara dari supporter itu sendiri kan seperti itu. Nah, kalau dari Ronggo Mania sendiri melihat dari klub
persatu itu harapannya ini kan juga rombongannya kan divisi kemarin baru 2014 kan. Iya. 7 tahun itu apakah menurut teman-teman rombongannya itu sudah selayaknya dan pantas untuk persatu itu bisa naik begitu? Dan kalaupun nggak bisa naik jane ono apa? Apakah hanya masalah manajemen saja? Ini kalau menurut kami sendiri, menurut pandangan kami sendiri, sebenarnya sepak bola ini ribet, aku juga bingung. Di sini kita urai. Iya. Dikupas tuntas di sini. Iya, jujur saja sebenarnya kita ini juga bingung Pak masalah sepak bola ini. Semua dari klub, tentunya dari kebanggaan kota masing-masing ini yang kita bicara agak lebih jauh ke tetangga-tetangga. Iya, itu mungkin bisa jadikan bahan perbandingan kan. Parameternya. Ini mulai dari Pemkab, dari Bupati, dan lain kan semuanya mendukung itu. Ini makanya sampai ada yang sampai ke Liga 1 dan bertahan sampai sekarang dan lain-lain. Ini kan berkat kerjasama semuanya, komunikasi dari semuanya, sinergitas ya, sinergitas betul. Dan ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan juga ke situ. Semoga nanti ada perhatian lah. Tapi wajib ada perhatian karena ini apapun itu persatu itu kan tim kebanggaan Kota Tuban. Ya dia warga masyarakat Kota Tuban. Ya iyalah, masa sebelah sana sama sebelah sana sudah kayak gitu. Iya lah rasanya kayak gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Kalau kita sudah nanti insya Allah semoga ada kesempatan kami dari supporter untuk bisa open door lah sama manajemen monggo. Selain manajemen dengan birokrasi bagaimana sudah? Nah ini soal birokrasi ini selama ini masih belum Pak. Masih belum. Belum ada. Ini kita kan untuk misi kita pertama ini ingin komunikasi yang lebih jelas sama manajemen dulu. Oke. Kalau mungkin ada kesepakatan atau ada nanti bagaimana kita ke tahap yang lebih lanjut gitu. Demi persatu Tuban. Iya tadi gimana? Ini kasihan ini semangatnya luar biasa nih anak-anak ya. Ya itu ya mau bagaimanapun juga namanya representasi ya, representasi cinta pada ini kan ya. Aku kadang-kadang ya nek metu untuk persatu dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita biasanya kalau kita tandang itu pasti dengan supporter yang lain itu. Nah, hubungannya bagaimana itu? Di tribun maupun sebelum untuk soal untuk soal hubungan antar supporter kita sebenarnya baik Pak karena ada Cak Bodong juga sebagai sesepuh saling komunikasi antar sesama supporter juga. Iya. Mana Cak Bodongnya? Cak Bodongnya mana? Iya, di luar. Di luar. Ada Mas Iwan juga, ini juga salah satu penyalur. Ya. Untuk saling untuk tali silaturahim. Ya, artinya ketika pertandingan pun sebenarnya supporter juga ikut serta dalam mengkondisikan ini kan di lapangan. Untuk pertandingan betul. Artinya itu pun juga membantu manajemen agar lebih fokus pada permainan seperti itu. Permainan ya. Ayo, cek kebangetan buka le. Buka saluran. Satu menu ngomong ya, aku nganggo ngene soalnya ya toh. Makanya kita fokus di gawang. Kenapa kalau kita memperhatikan lawan terus nanti gawangnya dibobol orang juga enggak percuma. Sensitivitas terhadap pemain. Bagaimana? Ada tadi pertanyaan di kita itu tadi Pantik itu kan, ya pemain lah lokal lah. Kenapa nggak mencoba asing? Kemarin saya lihat, saya ngobrol dengan teman yang di Ijo betul. Ya di Surabaya itu. Ya. Saya tanya, kenapa kalah ini kan? Urung ada pemain asingnya gitu. Kalau pemain asing bagaimana kan, ya? Pemain asing kan untuk aturan Liga 3 sesuai regulasi kok. Sesuai regulasi. Regulasi Liga 2, Liga 3 kan nggak menggunakan pemain asing. Berarti yang Liga 1 menggunakan pemain asing. Apalagi di Liga 3 kan ada regulasi usia tertentu. Jika ada di sana menggunakan pemain asing bagaimana? Ya sewajarnya kita harus punya pemain asing kalau kita di Liga 1. Tapi prosesnya kita ke Liga 1 kan kita harus mau ke Liga 2. Liga 2. Ya, sedangkan kita Liga 2 saja masih berkelok Paulus Coster. Kelokannya ini sebenarnya pada pelatihan pemain kah atau tetap jenengan memaksakan itu semuanya pada manajemen? Kalau itu kan kalau begini, kalau manajemennya sehat, baik, ada kemauan
naik itu pasti bisa naik, pasti bisa promosi naik. Powerful ya sih. Powerful. Entah itu di lapangan maupun di dalam organ tubuh klub itu sendiri. Kalau nggak ada niat untuk naik, semacam kayak ada suara kayak targetnya kita lolos bla 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 bla, lolos promosi. Tapi kalau ada target pasti diimbangi dengan persiapan yang jelas, persiapan yang matang, itu pasti. Kalau nggak ada persiapan yang matang, kita ada target, yang mana mungkin bisa mencapai target, seperti itu. Artinya memang ya harus tetap ada keterbukaan itu tadi ya. Sikap fair itu, fair di dalam maupun di luar seperti itu. Baik, ini sangat-sangat menarik ya ini persatu ini. Ya sampai saya sebenarnya speechless ini. Speechless. Nah, sekarang gantian saya ya. Masih ada pertanyaan, silakan. Nah, saya yang mau tanyakan seperti ini, Bung Iwan ya. Nah, untuk refleksi nih, melihat prestasi Ronggomania di Persatu sendiri itu seperti apa sih? Kok Persatunya? Iya. Persatunya bagaimana? Bagaimana itu refleksinya? Gini, kita dukung sebuah tim itu, kita menganggap sepak bola itu lebih dari sekedar hiburan. Betul. Jadi kita, apalagi kita orang Tuban, kita punya tim. Jadi kita bakal total mendukung tim ini untuk berprestasi. Kalaupun pertandingan kita awet ke luar kota apa, kita menang itu sudah senang, kita pulang dari luar kota itu sudah senang kita itu. Nah kalau kalah ya lemes, kalah itu. Apalagi kalau degradasi, kita baru naik, turun lagi, naik lagi, kita turun lagi. Aduh, itu beritanya sudah sampai tiga harian ya sampean ya, 3 harian seperti itu. Diulas terus itu ya, itu dikupas tuntas terus ya. Dikupas tok berarti. Betul, itu enggak inilah. Nah, Bung Iwan, saya pernah berbicara dengan rekan juga, Ronggo. Sampai supporter itu, sebagai seorang supporter itu, wah sampai ngedol-ngedol gitu ya, katakanlah untuk bisa katakanlah ke Makassar, keluar kota, keluar kota mana terbang gitu ya. Sebenarnya apa yang membuat itu passion itu seperti itu? Yaitu sepak bola lebih dari hiburan. Kita suka tim ini, kita dukung tim, yaitu kita all out, loyalitas. Itu kita rela jual, kita rela korban waktu, pikiran, tenaga dan materi, yaitu tadi demi bisa nonton. Jenengan itu melebihi kader politik loh. Kader partai kan ayo. Iya. Semoga cinta kita terhadap Persatu ini bisa mendapatkan balasan cintanya juga ya. Iya. Nah, yang tadi kan ada satu klub nih yang sudah persiapan triple, nggak didukung. Ini masalah mendukung ini sebenarnya gimana ya? Ini juga sama-sama klub lokal Tuban juga. Iya. Tapi memang dari dulu sejarah dari Ronggomania ini memang Persatu juga. Dan apapun itu kami akan all out untuk Persatu. Jadi untuk masalah untuk tim sebelahnya kita juga kemarin sudah melakukan kopdar. Kopdar ini bagaimana kan begitu. Maksudnya kan kita juga jangan sampai ada keterpecah belah di antara kita selalu tetap satu tangan, satu tujuan, satu komando untuk satu wadah jangan pecah. Gitu. Siji wadah udah pecah sampai siji wadah ya. Bocah Tuban tetap bocah Tuban. Jadi untuk masalah dari netizen ada ini. Pertanyaan dari netizen. Baik. Gimana itu? Tak bacakan? Oke, dilanjut dulu tadi gimana? Ini untuk kesepakatan dari kita bersama. Sebenarnya juga ada bocoran dari grup sebelah juga, karena ini Bung Lali hanya untuk masalah untuk penampungan untuk dari atlet bola Tuban yang seperti di atas rata-rata lah. Nanti tujuannya juga untuk dibuat ke Persatu juga. Gitu. Jadi untuk masalah Ronggomania ini Persatu Tuban. Oke. Ini ada pertanyaan berani nih dari netizen sebenarnya. Ada pertanyaan sangat berani karena kita masih pada dataran-dataran ya. Tapi kalau yang ini biasanya itu di dalam ya kita tahulah kompetisi satu tujuannya adalah untuk menang. Entah itu bagaimanapun caranya kan seperti itu. Nah, pertanyaan dari netizen itu, jenengan kalau umpamanya melihat ada yang namanya sepak bola gajah itu, ada permainan skor itu,
dari supporter sendiri seperti apa? Memenangkan saya loh, bagaimana? Ya tentunya kita kecewa lah Pak, jangan sampai tim kita terlibat sepak bola gajah. Jangan sampai itu ya. Jangan sampai. Kenapa? Kan saya bilangnya tadi yang penting kan menang. Kalau kita terlibat di sepak bola gajah, berarti sama hanya kita mendukung para mafia untuk berkuasa di sepak bola Indonesia. Oke, mafia itu ada berarti? Ya pasti ada. Ada. Iya. Ada ya berarti? Ada. Oke. Bang kita main sering juang pasti juga. Tapi ini real ya? Real ya? Real ya? keringat yang bercucuran di lapangan ya berarti ya? Kalau Real. itu umpamanya dilakukan oleh manajemen katakanlah, Iya. bagaimana? Ya kita mana tahu Pak kalau manajemen terlibat sepak bola gajah. Oke. Kalaupun terlibat kan nggak mungkin ngomong kita juga mana tahu. Oke. Mantap sekali. Ronggoman. Mantap sekali. Ya. Pokoknya keringat real ya bercucuran di lapangan itu hasil usahanya berarti Iya, tidak ada manipulasi. Dari supporter biasanya Anda melihat bahwa yang namanya kemenangan itu apa saja sih yang harus harus dipersiapkan oleh si manajemen itu, apa saja Untuk mencapai target menang Ya. gitu loh, usahanya apa saja kira-kira yang harus itu dilakukan? seluruhnya, mulai seperti yang dikatakan sama Bung Iwan tadi, sepak bola itu kan kalau manajemennya sehat, insya Allah mungkin yang ke bawahnya akan baik, kan seperti itu. Seperti itu. Dan untuk yang sehat ini mau kan juga untuk sepak bola itu butuh dana yang cukup besar juga. Nah itu, Modal. Butuh dana yang cukup besar. Jadi mungkin kan tugas manajemen apa yang seperti saya bilang tadi, ya tugas manajemen kita sebagai supporter mendukung dari sepak bola itu sendiri dan juga manajemen. Insya Allah kalau ada kolaborasi yang sehat juga, ada komunikasi yang baik, mungkin kita satu sinergi dan insya Allah menghasilkan hasil yang baik juga. Dan semoga Persatu Tuban nanti kedepannya bisa naik lagi ke kasta Liga Divisi 2. Itu harapan dari Rombongannya tentunya. Amin. Semoga bisa ini Masuk luka-lukanya bisa sembuh. Sebenarnya nggak terluka kan sebenarnya ya. Sebenarnya nggak terluka. Saya kira Hanya kecewa sedikit. ya, itu saja lah. Padahal kita sudah mengorbankan dari semuanya waktu. Ada nggak korelasi bahwa Tuban ini kota industri, seharusnya itu juga untuk dana itu bisa Berkucur dari korporasi mungkin, Pak ya. Sebenarnya yang mau sampaikan juga seperti itu. Nah, ya, jujur aja langsung aja ya. Bebas dan dia bisa. Nggak masalah. Gimana? Ini kan sebenarnya dari kota Tuban ini kan kota industri. Kalau kita mau melihat sejarahnya siapa itu Gresik itu ya? Iya. Persero ya, Persegres itu kan, karena adanya industri semen kan pada waktu itu kuat banget pada tahun 90-an itu ya, sampai menjelang ke tahun 2000-an. Nah itu lah Tuban kok kayak gini gitu lah. Nah, kenapa itu? Kalau melihat kacamata pandangnya supporter sendiri, rombongannya seperti apa ya? Kadang kan gini Mas. Iya. Memang kota Tuban kan terkenal dengan kota industri juga, industri berkembang lah. Tapi kan terkadang kita mau minta bantuan tim kita, kan bukan ranah saya bicara masalah sponsor ya, cuman dari segi pandang saya. Pandang aja. Kadang kan nggak semudah memberikan telapak tangan. Kadang dari industri juga kan mikirnya, oh tim ini di kasta rendah, mereka nggak mau masuk. Mungkin salah satu itu faktornya juga. Emang kok nek wis nang kasta gede terus wis gede kok ya. Iya, lagi Iya, gimana? Yang support tim ini itu dari apa ya? Dari 2014 mungkin itu semen yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Semen Indonesia itu yang sering nempel di jersey-nya Persatu. Ya, berarti kita pertahankan ya semen. Kita pertahankan. Itu yang paling gampang. Itu gampangnya karena selain komunikasi juga cepat ya. Mungkin juga punya relasi dengan manajemen yang cukup baik. Makanya mereka bisa masuk. Oke. Lah, ketika jenengan mau tandang tadi ya toh, itu berkomunikasi terlebih dahulu toh. Rombongannya lebih dekat dengan siapa ya? Sahabatnya. Kita tuh welcome dengan semua supporter. Oh iya toh. Oh iya. Kita welcome. Oke. Bagaimana dengan yang baju lucu? Ya, kita punya hubungan cukup baik. Cukup baik, punya ini relasi sejarah juga baik. Punya hubungan cukup baik dengan mereka. Oke.
Baik. Dan ini saya mau tambahkan, Pak. Ya. Ini soal masalah pendanaan, saya yakin manajemen juga sudah berusaha. Oh, saya percaya ya kalau yang ini percaya ya. Dia juga lagi bingung juga, kelihatannya seperti gitu. itu. Jadi berarti iki melu ngusahake mikir usaha ini kayak gitu ya. Bagaimana lagi ini kan tuntutan dari Romania juga teman-teman. Ayo Thomas, monggo. Ayo podo PIA karo manajemen ini nanti kita saling komunikasi nanti untuk lebih baiknya bersatu bagaimana kan bisa di dalam waktu dekat ini ada acara untuk itu. Nah ini baru awal mulai dari Cedek Geni ini nanti semoga ada jembatan yang terbaik lagi untuk bisa saling komunikasi dari pihak manajemen juga. Ini harapan dari kami. Baik. Karena nanti kalau bicara sama sebelah pihak seperti ini kan juga sulit juga Pak nanti kan. Berarti belum sampai ke koordinasi lebih lanjut berarti ya? Belum. Soalnya yang pihak manajemen sendiri jujur aja ini susah banget dihubungi. Oh. Berarti itu yang gara-gara jadi miskom berarti karena susah dihubungi juga. Mungkin itu dia itu bukan miskomunikasi, itu diskomunikasi ya. Kurang proaktif. Disengaja. Mungkin dia lagi baper jadi hatinya dimatikan. Baper yang mana nih? Bawa perasaan apa bawa perubahan? Manajer kok. Kalau yang namanya supporter itu pasti berharap yang terbaik untuk tim. Ya. Itu pasti ya, pasti. Cuma kalau jenengan mau merefleksi atau mau belajar dengan tim-tim yang lain atau supporter-supporter yang lain, apakah sudah belajar istilahnya perbandingan awakmu kayak opo kan gitu. Tak coba di sini melakukan apa saja, itu apakah sudah dilakukan juga? Rasan-rasan karo guneman karo konco-konco liyane. Supporter sebelah ya. Itu yang pakai biru itu yang ya intinya setiap supporter itu pasti ada perwakilan. Rina, ya. Ada perkumpulan sendiri. Ada setiap tahunnya juga pasti ada kopdar, ada pertemuan. Jadi semua hubungan dari supporter dari tetangga-tetangga sebelah baik semua. Oke. Paling jauh pernah di mana, Mas? Saya mengikuti persatu sampai di mana? Paling jauh. Di mana ya? Sampai lupa saya ini. Pokoknya setiap ada pertandingan bersatu kita ikut aja. Oke. Ada yang sampai luar pulau, Papua mungkin pernah? Belum pernah. Kalau di mana? Martapura. Di Martapura, Kalimantan. 2017. Dan kita posisinya bersatu menang apa kan? Kalah. Pripun kayak nopo itu kalau boleh tahu kekalahan itu? Kekalahannya memang karena semangat. Yaitu dari masing-masing individu juga. Yang namanya pemain Pak. Itu yang namanya pemain kalau udah. Oke. Ada vitamin ya? Ada vitamin. Ada V. Vitamin itu macam-macam loh. Oh iya. Vitamin V. Oke, ada vitamin itu juga. Kalau kita punya stadion baru itu seperti apa? Apakah itu Tuban juga Sport bisa Center membawa kita pada permainan yang lebih bagus seperti itu? Sebenarnya pengaruh stadion belum ada. Oh, belum ada pengaruh. Hanya kemarin mungkin pemerintah memanfaatkan untuk acara pemprov aja. Kalau acara untuk tim khusus kota itu belum ada. Hanya pemerintah yang memanfaatkan. Ini juga menarik juga nih. Aku Menarik juga ini. Aku dengar itu jadi plus loh. Plus itu. Menarik. Ya itulah Pak. Kita sebagai supporter juga memandang dari segi apapun non teknis ataupun teknis itu ada. Semuanya ya. Sebenarnya ada. Yang non teknis apa saja boleh disebutkan itu. Salah satunya. Salah satunya Pak. Dari non teknis. Ya. Dari pemain sendiri kita bersatu tuh. Dari individu pemain itu chipnya kita nggak jelas. Nggak jelas. Secara internal pelatihan ya Pak. Chipnya pemain itu aja kita nggak jelas. Coach lebih kepada coach. Ya. Coach ya. Kalau coachnya sudah masuk Pak. Sudah masuk. Oke. Pemain itu kita masih tetap meragukan. Oke. Kalau dilihat dari perkembangan tim sebelah, maksudnya tim sebelah itu ya tetangga. Enggak, itu Bukan. Tim sebelah yang satu ini. Tetap internal. Dari seleksinya mereka lebih bagus. Karena apa? Mungkin secara finansial mereka punya. Oke. Ini
saya terperangah Pak, ini apa namanya, legendnya Ronggomania. Saya terperangah istilahnya kan satu kota gitu kan. Menek derby Ronggo. Nah itu kok bisa seperti itu ya? Kalau yang teknis seperti apa? Teknisnya seperti ini Pak, kalau kita mau manajemen teknisnya kan pembentukan dari karakter pemain, dari pelatihan dan manajemen seperti yang diutarakan Mas Anto tadi. Ya, oke. Kalau manajemennya sehat, semua pasti sehat. Tapi kita Pak, di sini sebagai hanya ada 2, misalnya di Pasuruan ada 4, di sini ada 2. Itu yang semakin sulit Pak. Masing-masing itu dengan transisi warna, keberhasilan pemerintah itu tadi warna itu juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi Pak, antara hijau dan kuning. Satu itu warna hijau, kuning atau kuning. Oke. Wah ini. Tetap hijau ya. Saya Juve. Saya bilang. Oh Milan. Iya Milan. Ternyata Milanisti ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita kalau warna ya seperti tadi, takutnya kan masalah itu tadi di bawah. Kalau umpamanya dari supporter sendiri terhadap ada pengaruh warna seperti itu ya, istilahnya kepentingan dan lain sebagainya. Supporter seperti apa ini? Actionnya begitu. Tetap pengaruh Pak, lagunya juga beda nantinya. Menciptakan lagu-lagunya sudah seperti hijau, nantinya kuningnya tetap beda Pak. Wah. Dari lagu dasar ada berbeda loh. Esensinya nanti berbeda. Lagu aja, bukan yang Oke, sekarang saya jenengan kelihatannya legendnya kan. Saya tanya berapa kira-kira total jumlah Ronggomania? Anggotanya? Kalau Ronggomania masing-masing kita punya 300.000? Bukan masalah kita bicara korwil aja Pak. Korwil. Dari 20 korwil pemekarannya itu ada sekitar 26. Jadi jumlah masing-masing korwil ya kita aktif apa enggak aktif karena persatunya sendiri kita paham. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita agar bisa menyemangati tiap korwil untuk bisa ayo bangkit karena ini pun juga butuh kebutuhan dari persatu itu sendiri. Di sini centek. Bangun masyarakat dari sumber alamnya apa sumber manusianya yang mencintai tentang olahraga sepak bola itu. Tapi tetap jangan mencederai yang namanya sportivitas. Baik. Betul. Semakin dalam ini ya. Semakin dalam semua aspek ternyata mempengaruhi juga. Iya, dan ada juga tentang kekompakan, kesadaran, soliditas. Memang diperlukan sekali sinergitas manajemen supporter juga penting sekali. Saya yang bertanya itu jadi speechless. Iya. Kaget gitu, nggak apa namanya pertanyaan yang tadi itu nggak seperti ini ya. Nggak kepikiran sampai sedalam ini. Nggak kepikiran, sama sekali tidak kepikiran. Baik. Sudah ada peringatan ternyata. Ya, nggak peduli saya. Saya nggak peduli itu. Nah. Ini lagi balik ke Bung Iwan. Ke Bung Iwan ini tadi dikatakan bahwa ada korwil dan lain sebagainya sudah sampai di sana gitu. Nah tadi mempereratnya salah satunya adalah panjenengan semuanya ada di sini. Cedik Geni mensupport Ronggomania ya, mensupport di episode yang ke-44 ini ya, bener-bener mensupport itu. Nah selain nantinya katakanlah selesai dari ini terus mau seperti apa ya? Dengan teman-teman korwil dan lain sebagainya langsung bergerak atau nunggu ada riak gelombang lagi seperti apa? Yang jelas kita habis ini ya ini adalah langkah awal dari Ronggomania untuk menyampaikan aspirasi tentunya lewat Cedik Geni ini. Habis ini kita tetap mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas yang lebih lanjut lagi. Ini sudah jelas dan sebenarnya ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Cak Bodong. Inilah gunanya Cedik Geni ya, biar kita bisa nanti saling bisa bertemu sama dari pihak manajemen juga. Jadi kita clear gitu loh maksudnya. Nah, kalau nanti
berubah-ubah warna, terus seragamnya sama stadionnya catnya berubah-ubah, terus bingung ini nantinya. Oke. Kan sangat pengaruh banget sesuai yang dicatat oleh Pak Foto Itu tadi. nggak profesional itu. Nah, ini Namanya saja Persatu ya lah. Persija kan gitu. Iya. Itu cuma satu. Iya. Aduh. Kalau boleh saya kemarin curhat ini ya, curhat lah ya. Aduh, baik. Nah, apa namanya, banyak sekali mulai dari sejarah, terus kemudian kupas saja kita komunikasi, terus kemudian supporter seperti apa, mencintai Tuban seperti apa, mulai dari sejarahnya dari divisi 3 dari 2013, 2014, 19 Juli kemarin dan lain sebagainya. Nah, untuk manajemen apa namanya ini Rogomania sendiri seperti apa? Apakah Mbak Bodong. Cak Bodo. Terkenalnya Cak Bodo. Oh, gilanya Cak Bodong. Ini terkenal santero jagat ini, Pak. Ini jujur aja ini. Untuk seperti ini katakanlah penjualan jersey kan? Wholesale ya, Mercedes. Merchandise. Iya, Nah, Merchandise. Setelah nanti kan kita nunggu launching dari pihak manajemen juga, ini seragamnya kayak apa kan belum tahu kita. Oke. Kalau yang putih ini kapan ini yang Ini jersey awal. Jersey away ini away home itu tiap tahun tiap kompetisi berbeda atau beda? Yang ini tahun berapa ini? Ini pokoknya tahun yang terbaru ya, Pak. Nah, yang Tahun 19. Oke, ini terbaru yang ya. masih di Liga 2. Liga 2. Oke. Jadi harapan kami ya saya mohon untuk bisa komunikasi Iya. dengan pihak manajemen. Baik. Dan tentunya untuk demi kebaikan dan kemajuan dari Persatu itu sendiri. Oke, ya pokoknya kita saling mendoakan ya di Cedik Geni, semoga Rogomania bisa menjadi salah satu apa namanya komponen yang memang bisa membuat klub Persatu ini menjadi lebih maju dan lebih hebat lagi seperti itu. Jika memang tidak ada ini, mungkin ada yang mau lewat. Oke, terima kasih. Nah, di podcast Cedik Geni ini tentu kami mendapat dukungan sponsorship dari Seafood Putra Ronggolawe. Halo Cak Tok, yang kemarin kita makan tapi Pak Denny gak ikut. Ya, saya ada kesusahan. Oke, ada juga dari Rumah Makan Derobei. Ada dari Biton Adventure. Oke, Huin Pai. Ada juga dari Gibran Agni Raja Fresh Fish and Supplier. Dan yang terakhir saya sendiri nih, Rina Widya Fashion. Itu pun juga salah satu mencintai, nanti akan mensupport apa namanya Rogomania ya. didatangi siji-siji ya, didoakan. satu-satu. Kalau dari Cedik Geni oke, pasti yang supporting by itu pasti juga akan Amin. Oke. Nah, ini sebagai closing statement saya minta Bung Iwan maupun Bung Anto memberikan closing statement kepada rekan-rekan Dimas Diajeng dan Netralis dan semua warga Tuban, rekan-rekan Rogomania yang ada di luar sana, itu pengennya seperti apa. Kalau dari manajemen saya kira sudah, saya mintakan yang lebih menguatkan lagi seperti apa untuk closing statementnya. Monggo. Ya, lawang saya mintanya berdua tadi. Iya. Ini yang lebih senior dulu. Oh, Berarti gini aja. Ya, mungkin dari sang legend. Ya, mungkin dari sang legend Cak Bodong mungkin bisa memberikan closing statement untuk Dimas dan Diajeng serta warga Tuban. Untuk Rogomania, untuk Rogomania supaya lebih up dan speak up lagi. Oke. Langsung. Oke, siap. Kan kita warga Tuban. Ya. Apa sih mungkin sengaja dulu Tuban nonton dari saya seperti itu. Dan kita Rogomania ada itu hanya untuk Persatu, bukan untuk Bumi Wali. Saya pastikan dulu. Kalau Bumi Wali mau besar, silakan angkat. Wali kita itu ada 9 dan juga ada wali murid. Jadi Persatu itu untuk Persatu. Rogomania tetap ada untuk Persatu. Mantap sekali. Bumi Wali itu ada 9. Ya, untuk
bukan untuk Bumi Wali pokoknya ya. Iya. Ini kebetulan di drawing persatu kan tuan rumah dari grup apa? Grup berapa? Grup 10 ya. Grup 10 ini nanti tuan rumahnya kan di Bojonegoro, di Stadion Bojonegoro sana. Jadi nanti segala aturan yang dibuat oleh dari dari pihak PSSI juga nanti kan mungkin masih di era pandemi seperti ini kalau nggak ada penonton ya, kalaupun dari teman-teman dari Rombomania Perkorwil saya minta untuk lebih semangat lagi untuk mempersatukan, mempererat tali kita untuk demi satu kembar yang lebih luar biasa lagi. Dan saya yakin manajemen pasti akan mengangkat dari Persatu itu sendiri. Bung Iwan, monggo. Cukup. Baik. Ini saya kembali lagi bahwa Persatu hanya Rombomania hanya untuk Persatu, tidak untuk Bumi Wali ya. Baik, itu statement yang sangat-sangat mendasar. Semoga saja manajemen Persatu bisa mendengar ini dan bisa ke cetek geni ya, seperti itu. Amin. Baik. Kita selesai di episode yang ke-44 dengan penuh warna dan penuh dengan gejolak gelombang yang sangat besar begitu. Semoga saja episode ke-44 ini bisa membawa perubahan dari semuanya. Ya, tetap di cetek geni.